Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Azam SBS English Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara mudah untuk mengetahui kapan harus menggunakan in, on, dan at untuk menerangkan tempat dan waktu. Banyak orang yang masih bingung dengan kapan harus menggunakan in, at, dan on. Maka di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah in. In di sini adalah kata depan atau preposition dalam bahasa Inggris yang bisa dipakai untuk bulan, untuk musim, kemudian untuk tahun, kemudian dekade, dan bagian daripada hari. Contohnya yaitu bulan ya. In March, in April, in July, in August, in September. Jadi semua itu nama bulan dipakai dengan in. Kemudian untuk musim atau season, kita mengatakan in summer, in summer. Lalu in autumn. Kemudian in winter atau kemudian in spring. Ya, jadi kita pakai in. Lalu untuk menyebutkan tahun atau year dalam bahasa Inggris, itu kita mengatakan in 1979. Kemudian in 1980. In 2023. Kemudian untuk dekade, di sini kita mengatakan in 80s. Atau kemudian in 90s dan seterusnya. Lalu untuk bagian hari di dalam satu hari, misalnya kita mengatakan in the afternoon, in the evening, in the morning. Nah, di sini ada pengecualian, yaitu untuk malam hari atau untuk malam secara general atau secara umum, kita mengatakan at night. Atau ketika kita mengatakan siang hari, tepat siang hari jam 12 siang, kita mengatakan at noon, bukan in the noon, tapi at noon. Atau pada tengah malam, yaitu jam 12 malam. Kita tidak mengatakan in the midnight, tetapi kita mengatakan at night. Ya, itu adalah kata yang betul di dalam menggunakan in. Dan di sini kemudian kita beralih ke on. On adalah kata depan yang dipakai untuk menyebutkan nama hari dalam seminggu, kemudian nama bulan dengan tanggalnya, dan hari libur. Contohnya adalah on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Lalu, kemudian on April 12, itu nama bulan dengan tanggalnya. Lalu kemudian on juga dipakai untuk holiday atau hari-hari besar. Misalnya on Lebaran Day, on Christmas Day, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah at. At adalah kata depan yang dipakai untuk waktu yang spesifik. Yaitu spesifik pada jam tertentu, kemudian waktu dalam sehari itu. Contohnya adalah kita mengatakan at 5 o'clock. Atau kita juga mengatakan at 6 o'clock. Atau at 7 o'clock. Atau at 8 o'clock. Kemudian untuk jam 12 siang. Di siang hari kita mengatakan at noon. Lalu untuk di malam hari, tengah malam, kita mengatakan at midnight. Dan untuk malam hari secara general, kita mengatakan at night. Nah, kita beralih ke bagaimana in itu digunakan untuk menerangkan tempat. Ya. Jadi in dipakai untuk menerangkan sesuatu yang dilingkupi atau berada dalam sesuatu ruang tertentu. Misalnya, she gets in the car. She gets in the car. Dia masuk ke dalam
mobil. He is in the cafe. Dia berada di dalam kafe. He reads the news in the newspaper. Dia membaca berita di koran. Memakai in. Ya, di sini memakai in. In the car, in the cafe, in the newspaper. Lalu berikutnya, untuk on. On dipakai untuk menerangkan sesuatu yang berada di atas, ya, yang menempel pada benda yang datar. Misalnya, the book is on the table. Buku itu berada di atas meja. Buku ada di atas meja di tempat yang datar. Maka dia dikatakan on karena berada menempel di meja. On the table. Lalu yang kedua, the map is on the wall. Atau the picture is on the wall. Jadi gambar itu atau gambar peta itu berada di dinding, menempel di dinding. Dinding adalah tempat yang datar, maka dikatakan on the wall. Kemudian the broom is on the floor. Sapu itu berada di atas lantai, ya. Sapu menempel di lantai, maka dikatakan the broom is on the floor. Lalu untuk transportasi, kalau transportasi yang lebih besar itu menggunakan on. Berbeda dengan tadi ketika transportasinya sifatnya kecil atau compact, maka kita pakai in, kayak in the car. Namun untuk bus, untuk train dan ship itu kita pakai on. Contoh, he gets on the bus. He gets on the bus. Dia masuk ke dalam bus. Kemudian they get on the train. Mereka masuk ke dalam kereta. Mereka naik kereta, ya. Mereka naik kereta, mereka naik bus. I get on the ship. Saya naik ke kapal. Kapal juga besar. Kemudian train juga besar. Dan bus juga besar. Lalu, untuk at dipakai untuk menerangkan tempat secara spesifik. Ya, secara spesifik, itu kita memakai at. Contohnya, kita bertemu di kafe. Kita tidak mengatakan bahwa di dalam kafe atau di luar kafe. Intinya kita bertemu di kafe. Nah, kita mengatakan they will meet at the cafe. Mereka akan bertemu di kafe, entah di dalam, di luar, atau di mana. Tapi itu berada di kafe. Kemudian I was sitting at my desk. Itu menunjukkan tempat spesifik, yaitu pada tempat kerja. Ya, bisa jadi saya sedang berdiri di tempat kerja, duduk dan lain sebagainya. Kemudian untuk menunjukkan jalan atau jalan yang lebih spesifik, misalnya I live at Zakaria Street. Saya tinggal di Jalan Zakaria. Ini Jalan Zakaria. Demikian pertemuan kita yang singkat pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada saran atau kritik, silahkan komentar di bawah ini, dan semoga semoga teman-teman semua bisa menikmati video ini. Thanks for watching, and see you later.